Lumen nomor 12.079, tanggal 31 Agustus. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Melepas Ego. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 7, 10, dan 13. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati Dia dengan seksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari terkasih, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia,
karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, di era digital sekarang ini, banyak orang terdorong untuk mencari pengakuan atau penilaian positif dari lingkungan dengan cara posting atau pamer di media sosial. Hal tersebut dianggap lumrah. Lalu bagaimana firman Yesus pada hari ini dapat kita terapkan secara relevan? Sesungguhnya, hasrat untuk menonjolkan sisi positif diri untuk memperoleh penilaian, baik merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Terburu-buru menyangkalnya secara normatif bukanlah tindakan bijaksana, karena hanya akan membentuk mental yang munafik. Namun segera mengikuti dorongan tersebut juga belum tentu memenuhi kebutuhan secara efektif. Orang biasanya merasa senang sementara, lalu kembali dirundung rasa kurang atau gelisah yang mendorongnya untuk kembali mencari-cari pengakuan. Bagaimana caranya agar tindakan tampil di media sosial menjadi buah Roh Kudus dan bukan karya egois? Yesus menunjukkan caranya dalam firman hari ini, yaitu dengan fokus untuk melayani dan bukan dilayani. Saat kita menuntut perhatian lingkungan, baiklah kita memperlambat nafas dan berhenti sejenak agar tuntunan redah dan batin kembali tenang. Saudara-saudari terkasih, batin yang tenang akan membantu kita untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada alam, tubuh, hati nurani maupun Roh Kudus. Apa yang Allah kehendaki dan banyak sesama butuhkan untuk aku layani. Menelusuri jawaban dan menindaklanjutinya akan menuntun tindakan tampil di media sosial sebagai usaha berbagi manfaat atau melayani kebutuhan sosial ataupun memuliakan Allah. Di samping itu, Yesus juga memberikan petunjuk kedua, yaitu agar kita memilih undangan bukan dari kalangan yang bisa membalas, melainkan yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Tidak semua orang dapat langsung dengan sukarela mengikuti petunjuk Yesus. Sebagian besar mengalami resistensi atau keengganan di dalam diri, karena mengikuti petunjuk Yesus menimbulkan rasa tidak nyaman atau meminta pengorbanan diri. Lagi-lagi pada saat itu, kita berkesempatan untuk memperlambat nafas dan berhenti sejenak agar rasa gentar terhadap penderitaan reda. Setelah tenang, kita bisa menyadari kehendak Tuhan atau kebutuhan sesama. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya memilih untuk melayani dan bukan menuntut untuk dilayani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perumpamaan-Mu pada hari ini. Kami mengaku bahwa seringkali kami bertindak egois untuk memperoleh penghormatan
ataupun imbalan bagi diri sendiri. Bukankah hal mudah bagi kami untuk menyangkal diri? Bimbinglah kami untuk memperlambat nafas dan berhenti sejenak, agar batin tenang dan dapat menyimak kehendak Allah Bapa dan kebutuhan sesama. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.